Hai hai hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat selai nanas untuk isian kue nastar. Selai nanas yang awet, tahan lama, teksturnya pas, mudah dipulung dan tentunya rasanya juga enak banget. Oke, mari kita buat. Siapkan buah nanas. Ini saya pakai nanas sebanyak 5 buah. Nanas yang saya pakai ini adalah nanas Palembang atau nanas Prabu Muli. Nanas ini rasanya manis dan tidak terlalu mengandung banyak air. Pertama-tama kita akan kupas dulu nanasnya. Kalau teman-teman mau pakai jenis nanas lain, misalnya nanas madu, itu boleh juga ya. Pilih nanas yang sudah matang, tapi teksturnya masih keras atau belum lembut. Kita akan kupas semua nanasnya, tapi matanya jangan dibuang ya. Jangan takut gatal karena ini nanti setelah dimasak matanya tidak akan gatal. Mata nanas ini juga berfungsi supaya selai nanas yang kita hasilkan itu akan menjadi lebih awet. Total berat 5 nanas ini adalah 3,5 kg. Karena nanasnya ini akan kita cuper atau blender, jadi kita akan potong-potong dulu menjadi lebih kecil. Bagian tengah dari nanasnya juga jangan dibuang ya. Bagi yang belum tahu, bagian tengah nanas ini adalah bagian dari buah nanas yang paling banyak mengandung antioksidan. Ini dia semua nanasnya sudah kita potong-potong. Selanjutnya siap untuk kita haluskan. Sebenarnya yang lebih baik itu adalah dengan cara diparut ya. Tapi kali ini saya akan membuat selai nanas dengan cara di blender aja supaya lebih cepat dan lebih praktis. Untuk memblender nanas itu tidak perlu menambahkan air ya. Nanas yang kita blender akan kita saring untuk memisahkan air dan ampasnya. Selesai kita saring, airnya ini bisa kita gunakan untuk memudahkan kita memblender nanas pada tahap selanjutnya. Seperti ini ya. Air nanas yang sudah kita pisahkan tadi akan kita tambahkan pada proses menghaluskan nanas selanjutnya. Setelah di blender semua, ini dia hasil dari nanas tadi. Ada ampasnya dan juga airnya. Kita akan masak airnya lebih dulu. Ini dia tips memasak selai nanas supaya lebih gampang dan tentu saja lebih cepat. Memasak airnya ini tidak perlu diaduk terus ya. Cukup diaduk sesekali aja dan biarkan sampai airnya ini menyusut. Kalau sudah menyusut, saatnya kita menambahkan ampas dari nanas tadi. Jadi maksudnya karena air nanasnya ini sudah berkurang, jadi selai nanasnya ini tidak terlalu lama kita masak. Selanjutnya kita tambahkan kayu manis dan cengkeh. Tapi bila yang tidak suka tidak apa-apa ya, tidak usah ditambahkan. Tambahkan juga 600 gram gula pasir. Kalau gula pasirnya ini sudah masuk, mengaduk selai nanas yang dimasak ini harus lebih sering. Untuk menghindari karamelisasi dari gula pasirnya yang membuat selainya ini mengkristal. Di saat selainya sudah lebih menyusut lagi, kita tambahkan 2 sendok makan margarin atau butter. Penggunaan margarin atau butter ini untuk membuat aroma dari selai nanasnya ini menjadi lebih wangi. Dan juga supaya selai nanasnya ini nanti setelah matang tidak lengket. Nah, ini selai nanasnya udah lebih mengental dan terasa lebih berat pada saat mengaduk.
Pada saat sudah seperti ini, selai nanasnya ini harus selalu kita aduk sampai kandungan airnya itu benar-benar menyusut dan tidak lengket. Tentu saja warnanya akan menjadi lebih gelap. Kira-kira seperti ini bentuk dari selai nanasnya. Tingkat kematangan kita dalam memasak selai nanas ini benar-benar berpengaruh terhadap ketahanan selai nanas itu sendiri. Jadi pastikan selai nanas yang kita masak ini benar-benar matang. Kalau sudah matang, langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah yang seperti ini atau wadah yang tahan panas. Maksudnya supaya tidak meleot ya. Tinggal kita dinginkan dulu, biarkan aja di suhu ruang. Setelah dingin boleh disimpan di dalam kulkas. Ini keesokan paginya ya. Selai nanasnya bisa kita keluarkan dari kulkas dan akan kita bulat-bulatkan. Di sini saya memakai ukuran sendok takar sebanyak setengah sendok teh. Tinggal kita bulat-bulatkan aja. Selai yang kita masak ini tidak akan lengket sama sekali. Sangat mudah untuk membulatkannya. Tapi bila masih lengket, boleh kita basahi dulu tangan kita dengan minyak sedikit aja. Ini dia, tinggal kita bulat-bulatkan aja untuk isian nastar yang akan kita buat. Selai nastar yang kita buat ini bisa tahan sampai 6 bulan itu kalau kita letakkan di dalam kulkas atau chiller. Kalau sudah kita bulat-bulatkan seperti ini, selai nanasnya ini tinggal kita pakai aja untuk isian nastar. Atau bisa juga kita simpan dulu di dalam chiller untuk kapan-kapan kita membuat nastarnya. Bisa besok atau juga lusa ya teman-teman. Pokoknya yang penting selai nastarnya ini udah siap. Ini dia selai nastar yang sudah kita buat. Kalau dari segi rasa, ini manisnya pas banget. Aromanya wangi dan teksturnya pas tidak lengket. Cara buatnya juga mudah bukan? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.